Biasanya ajarannya mereka khusus dikasih label aswaja, asli wejangan Jawa. Itu singkatannya. Pertama, bertawasul kepada kubur, penghuni kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ustadz Zainal Abidin ya. Ustadz Zainal Abidin ini yang pernah dibully dulu masalah lagu Balonku Ada 5 dan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Jadi lagu Balonku Ada 5 ini dan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung ini menurut beliau ini adalah lagu-lagu yang merontokkan akidah kita katanya. Tapi akhirnya dia minta maaf. Jadi dia ceramah tanpa dipikir dulu berarti dia. Baik, dalam satu ceramahnya beliau menyebut aswaja itu adalah kepanjangan dari asli ujangan Jawa. Di antaranya ciri-ciri aswaja itu adalah katanya yang asli ujangan Jawa ini yang pertama adalah tawassul. Jadi memang ya orang Wahabi ini menganggap tawassul terhadap orang yang soleh yang sudah meninggal dunia ini adalah termasuk dari syirkul akbar, kesyirikan yang sangat besar. Ustadz Zainal Abidin, apakah benar tawassul ini adalah asli warisan Jawa atau asli wejangan Jawa? Baik, saya akan membaca sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh banyak ulama. An Daud ibni Soleh qol, dari Daud bin Soleh beliau berkata, suatu ketika Marwan datang ke kuburannya Rasulullah SAW. Dia mendapati seorang laki-laki yang meletakkan dahinya, meletakkan wajahnya terhadap kuburannya Rasulullah. Lalu Marwan ini fa'akhadha bi raqabatihi, oleh Marwan diambil, ditarik lehernya. Sambil Marwan ini berkata, wa qala atadri ma tasna'u, hei orang laki-laki, tahukah kamu apa yang kamu lakukan ini? Berarti ini menegur lelaki itu yang meletakkan wajahnya terhadap kuburannya Rasulullah. Jangan-jangan ini menyembah Rasulullah, menyembah kuburannya Rasulullah. Qala, laki-laki itu menjawab, "Na'am, iya saya tahu." Fa'aqbala alaihi, kemudian ia menoleh terhadap Marwan. Fa'idan huwa Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Ternyata setelah menoleh Marwan itu kenal, ia adalah Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Faqal, kemudian Abu Ayyub al-Ansari ini menjawab terhadap Marwan, berkata kepada Marwan, "Jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam atil hajar." Hei Gubernur Marwan, saya ini mendatangi Rasulullah, bukan mendatangi batu nisan ini Marwan. Itu menurut jawabannya Abu Ayyub al-Ansari terhadap Marwan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia melanjutkan kata-katanya Abu Ayyub al-Ansari ini, yaqul, Rasulullah berkata, la tabku 'alad dini idza waliyahu ahluhu. Jangan kau tangisi agama jika memang dipegang oleh ahlinya. Memang ahli agama yang memegang urusan agama, jangan tangisi. Walakin ibku alaihi idza waliyahu ghairu ahli. Tapi tangisilah agama itu apabila yang berkuasa, yang memegang agama ini bukan ahlinya. Jadi orang-orang yang tidak ngerti agama kemudian menjadi ustadz misalnya, menjadi tukang ceramah, ini yang akan menyesatkan umat. Tangisilah kalau sudah seperti itu. Riwayat ini dikeluarkan oleh akhrajahul Hakim fil Mustadrak, dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Asakir ya dalam kitab tarikhnya. Waqala, kemudian beliau berkata, hada hadisun sahihul isnad. Hadis ini adalah hadis yang sahih isnadnya. Wa sahhahu Adz-Dzahabi, dan disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi fit Talkhis, di dalam kitab Talkhisnya. Wa hassanahu Subki,
dan dianggap hadis hasan oleh Imam As-Subuki, Was-Samhudi dan Imam As-Samhudi, wal Munawi dan Imam Al-Munawi. Ini ya Pak Zainal Abidin, Pak balonku ada 5. Juga hadis yang senada ini diriwayatkan oleh akhrajahu Ahmad bin Hambal, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, juga Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Jadi banyak ini ulama-ulama yang Al-Ansori sudah datang ke kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, saya datang ke Rasulullah, bukan mendatangi nisan itu. Sama itu Pak Zainal Abidin, kami kalau mendatangi kuburan para wali itu, kami tidak mendatangi batu nisan itu, tapi kami mendatangi siapa? Misalnya Sunan Ampel, ya Sunan Ampel yang saya datangi, bukan batu nisannya Pak Zainal Abidin. Baik, Ibnu Katsir radhiyallahu an yang terkenal dengan kitabnya Tafsir Ibnu Katsir itu ya. Ini adalah murid Ibnu Taimiyah, ulama inti. Ketika beliau menafsiri ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Di tafsirnya itu beliau menceritakan ada namanya Al-Utbi. Beliau mendatangi kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah lama di sana, kemudian datanglah Al-A'rab, orang Badui, kata orang Indonesia, orang Badui datang sambil mengadu ke kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menangis, mengaku berdosa. Kemudian si orang Badui itu, saya Rasulullah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Wa qad ji'tuka mustaghfiran lidzambi. Saat ini saya mendatangimu Rasulullah untuk memintakan ampun terhadap dosa saya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mustasfi'an bika, saya minta pertolongan, minta syafaat terhadapmu wahai Rasulullah. Ila rabbi, terhadap Tuhanku. Terus ila anqal summan sarafal a'rabi, kemudian A'rabi itu pergi pulang. Faghalabatni aini, kemudian Al-Abbi ini tertidur, ngantuk, tertidur. Fara'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fin naumi, beliau bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah berkata terhadap Al-Utbi ini, ya Utbi, alhikil a'rabiyah, susullah orang A'rab itu, susullah orang Badui itu, fabashshirhu, berilah kabar bahagia, innallaha qad ghafara lahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosanya. Nah, ini di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kalau memang Tafsir Ibnu Katsir ini, riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir ini tidak bisa dijadikan pijakan, tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan dasar, maka pertanyaan saya, apa sih gunanya Ibnu Katsir itu meriwayatkan kesyirikan di dalam kitabnya, meriwayatkan kekufuran di dalam kitabnya, yang nantinya toh ini akan diikuti oleh orang. Seharusnya Ibnu Katsir itu menulis ini pendapat yang tidak boleh diikuti begitu. Tetapi kenyataannya kan tidak. Ibnu Katsir itu malah menulis, meriwayatkan tentang tawassulnya A'rab itu terhadap kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan hanya diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, bukan hanya ditulis dalam kitabnya Ibnu Katsir oleh Ibnu Katsir, tetapi juga ditulis oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juz 3 halaman 498. Jadi apakah Ibnu Katsir, A'rab dan semuanya Ibnu Qudamah ini adalah orang Jawa, Pak? Sehingga yang kami warisi itu adalah asli warisan Jawa, asli wejangan Jawa seperti sambian. Jangan mengada-ngada, jangan ngaco, jangan ngarang lah Pak Zainal Abidin. Ya. Baik, demikian tanggapan pertama kami. Insya Allah tanggapan berikutnya akan kami ulas di dalam video yang berikutnya. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.